Gendam Pangeran Ular. Pada suatu pagi yang cerah, Rati Apsari pergi ke pasar desa untuk membeli bahan-bahan keperluan dapur. Pasar desa saat itu ramai dengan pedagang yang menjajakan dagangan mereka. Suara riuh rendah tawar-menawar, aroma rempah-rempah, dan warna-warni buah dan sayuran memenuhi setiap sudut pasar. Rati, dengan langkah ringan dan senyum ceria, berjalan dari satu lapak ke lapak lainnya. Ia memilih sayuran segar, rempah-rempah, dan beberapa kain tenun untuk keperluan rumah. Saat sedang memilih rempah, tiba-tiba ia merasa ada yang memperhatikannya. Ketika ia menoleh, matanya bertemu dengan seorang pemuda tampan yang berdiri tidak jauh dari lapak rempah. Pemuda itu, dengan senyum yang memikat, segera menghampiri Rati. "Permisi, apakah kamu sering datang ke pasar ini?" tanya pemuda itu dengan suara yang lembut. Rati sedikit terkejut namun tersenyum. "Iya, aku sering ke sini untuk membeli keperluan rumah. Namaku Rati. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini?" Pemuda itu tersenyum lebih lebar. "Namaku Prabu Ulangun. Aku adalah seorang pengembara yang kebetulan melewati desa ini. Aku penasaran dengan pasar desa dan memutuskan untuk mampir." Rati merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini, namun senyumnya yang menawan membuatnya merasa nyaman. "Jika kamu baru pertama kali ke sini, aku bisa menunjukkan beberapa tempat yang menarik. Pasar ini cukup besar dan ada banyak hal yang bisa dilihat." Prabu mengangguk dengan antusias. "Terima kasih, Rati. Aku akan sangat senang jika kau bisa menemani aku berkeliling." Rati dan Prabu kemudian berjalan bersama mengelilingi pasar. Rati menunjukkan tempat-tempat favoritnya dan memperkenalkan Prabu kepada beberapa pedagang yang ia kenal. Selama perjalanan, Prabu dan Rati saling berbagi cerita. Prabu bercerita tentang perjalanannya yang panjang dan penuh petualangan, sementara Rati menceritakan kehidupannya di desa dan kegemarannya memasak. Semakin lama mereka berbicara, semakin Rati merasa tertarik pada Prabu. Ada sesuatu dalam caranya berbicara dan menatap yang membuat hati Rati berdebar-debar. Di sisi lain, Prabu juga tampak tertarik pada kecantikan dan kebaikan hati Rati. Ketika akhirnya mereka selesai berkeliling pasar, Prabu memegang tangan Rati dan berkata, "Terima kasih, Rati. Kau sangat baik hati. Aku harap kita bisa bertemu lagi." Rati tersenyum, merasakan getaran aneh di dadanya. "Aku juga berharap begitu, Prabu. Semoga perjalananmu aman." Dengan perasaan yang campur aduk, Rati melihat Prabu berjalan pergi. Namun saat Rati kembali ke pasar, ternyata Prabu masih ada di sana. "Kamu masih di sini, tidak melanjutkan perjalanan?" "Aku memutuskan menginap beberapa hari di desa ini," jawab Prabu. Setelah pertemuan itu mereka di pasar, Rati dan Prabu semakin sering bertemu. Setiap pagi, Prabu akan menemani Rati berbelanja di pasar, membantu membawakan barang-barangnya, dan menemani dia mengobrol. Senyum Prabu yang selalu menghiasi wajahnya membuat Rati merasa nyaman dan bahagia. Mereka sering duduk di bawah pohon besar di pinggir pasar, menikmati angin sepoi-sepoi sambil berbicara tentang banyak hal. Prabu menceritakan petualangannya di berbagai tempat, kisah-kisah penuh warna yang membuat Rati terpesona. Di sisi lain, Rati bercerita tentang kehidupan sehari-harinya di desa, tentang keluarganya, dan impian-impian kecilnya. Suatu hari, Prabu mengajak Rati ke sebuah danau yang indah di pinggiran desa. Mereka duduk di tepi danau, memandangi air yang tenang dan refleksi pepohonan di permukaannya. Prabu mengambil tangan Rati dan menatapnya dengan lembut. "Rati, kau tahu, aku merasa sangat bahagia setiap kali bersamamu. Kau adalah orang yang sangat istimewa bagiku," kata Prabu dengan suara yang dalam dan penuh perasaan. Rati tersipu malu, namun hatinya berdebar kencang. "Aku juga merasa begitu, Prabu. Kau membuat hariku lebih berwarna dan penuh kebahagiaan." Dari hari ke hari, hubungan mereka semakin dekat. Rati dan Prabu mulai sering menghabiskan waktu bersama di berbagai tempat di desa. Mereka berjalan-jalan di hutan, duduk di tepi sungai, dan bahkan membantu warga desa dalam kegiatan sehari-hari. Prabu selalu ada di sisi Rati, memberikan dukungan dan cinta yang tulus. Namun, ada satu hal yang membuat hubungan mereka sedikit aneh. Prabu sering menghilang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Kadang, saat mereka sedang berbicara, Prabu akan mendadak pergi dengan alasan yang tidak jelas. Rati sering bertanya-tanya kemana Prabu pergi, tetapi cintanya yang buta membuatnya tidak pernah benar-benar curiga. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah langit berbintang, Rati memberanikan diri untuk bertanya. "Prabu,
kenapa kamu sering menghilang tiba-tiba? Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku?" Prabu menatap Ratih dengan mata yang dalam dan penuh kasih. "Ratih, ada beberapa hal dalam hidupku yang sulit untuk dijelaskan. Tapi percayalah, aku selalu memikirkanmu dan ingin selalu berada di sisimu." Ratih mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi oleh pertanyaan. Cintanya pada Prabu begitu besar sehingga ia memutuskan untuk mempercayai Prabu sepenuhnya. Bagi Ratih, keberadaan Prabu dalam hidupnya sudah cukup untuk membuatnya merasa bahagia. Sejak Ratih mulai sering bertemu dengan Prabu, Nyai Sari yang merupakan ibu dari Ratih mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia melihat perubahan dalam diri Ratih. Putrinya menjadi lebih ceria, namun ada ketidakpastian dalam matanya setiap kali ia berbicara tentang Prabu. Nyai Sari juga menyadari bahwa Prabu sering datang dan pergi tanpa penjelasan yang jelas. Suatu malam, ketika Ratih baru pulang dari pertemuan dengan Prabu, Nyai Sari memutuskan untuk berbicara dengan putrinya. Ratih duduk di meja, membersihkan sayuran yang dibawanya dari pasar, sementara Nyai Sari menemaninya. "Ratih, ibu perhatikan akhir-akhir ini kau sering bersama pemuda bernama Prabu. Bagaimana perasaanmu tentang dia?" tanya Nyai Sari. Ratih tersenyum, wajahnya berseri-seri. "Prabu adalah pemuda yang baik, Bu. Dia membuatku merasa bahagia. Kami sering menghabiskan waktu bersama dan saling bercerita." Nyai Sari mengangguk, tetapi raut wajahnya tetap serius. "Tapi Ratih, ibu melihat ada yang tidak biasa dengan Prabu. Perasaan ibu tidak enak. Ibu khawatir ada sesuatu yang disembunyikannya darimu." Ratih berhenti sejenak, wajahnya berubah. "Bu, Prabu adalah orang yang baik. Mungkin dia punya urusan yang tidak bisa dia ceritakan sekarang. Aku percaya padanya." Nyai Sari menggenggam tangan Ratih, mencoba menyampaikan kekhawatirannya. "Ibu hanya ingin kau berhati-hati Ratih. Cinta bisa membuat kita buta, dan ibu tidak ingin melihatmu terluka." Ratih menarik tangannya perlahan, merasa tidak nyaman dengan pembicaraan ini. "Ibu, aku sudah dewasa. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Prabu tidak seperti yang ibu pikirkan. Dia selalu baik padaku." Nyai Sari menghela napas panjang, merasa sulit untuk menyampaikan perasaannya yang sebenarnya. "Ratih, ibu hanya ingin kau selalu waspada. Kadang-kadang, orang yang terlihat baik bisa menyimpan rahasia yang berbahaya." Namun, Ratih tetap teguh pada pendiriannya. "Aku tahu ibu hanya khawatir padaku. Tapi percayalah Bu, aku tahu apa yang aku lakukan." Malam itu, Ratih pergi ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia mencintai Prabu dengan tulus, namun kata-kata ibunya terus terngiang di benaknya. Nyai Sari, di sisi lain, merasa semakin cemas. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, namun tidak bisa memaksa Ratih untuk melihat kenyataan yang mungkin tersembunyi. Suatu hari, suasana desa tampak tenang seperti biasa. Ratih sedang menunggu di tepi sungai, tempat favoritnya dan Prabu untuk bertemu. Ia duduk di bawah pohon besar, memandangi aliran air yang tenang sambil mengingat kata-kata ibunya. Namun, saat Prabu muncul dengan senyum yang mempesona, semua kekhawatirannya seolah menghilang. Prabu mendekati Ratih dan duduk di sampingnya. "Ratih, aku ingin mengajakmu ke tempat yang sangat istimewa bagiku. Aku ingin kau ke rumahku." Ratih menatap Prabu dengan penuh cinta dan penasaran. "Rumahmu, di mana itu? Bukannya kamu pengembara?" Prabu tersenyum misterius. "Itu tempat yang sangat indah, kau akan menyukainya. Tapi, ini sedikit jauh dari desa. Apakah kau mau ikut denganku?" Ratih, yang cintanya pada Prabu begitu besar, tanpa ragu mengangguk. "Aku mau, Prabu. Aku ingin melihat tempat yang kau sebut rumah." Prabu kemudian mengeluarkan sebuah kalung berwarna emas yang berkilauan. "Ini adalah hadiah untukmu, Ratih. Kenakanlah ini, dan kau akan selalu bersamaku." Ratih menerima kalung itu dan mengenakannya. Sejenak setelah kalung itu melingkar di lehernya, Ratih merasa tubuhnya menjadi ringan dan pikirannya melayang. Matanya yang awalnya penuh dengan keceriaan, kini tampak kosong namun tenang. Ia terkena gendam Prabu. Gendam itu bekerja dengan sangat halus, mengendalikan pikiran dan perasaan Ratih. Ia tidak lagi merasakan keraguan atau ketakutan, hanya ada rasa ingin mengikuti Prabu kemanapun ia pergi. Ratih tidak menyadari bahwa ia tidak meminta izin pada ibunya dan meninggalkan desa begitu saja. "Ratih, mari kita pergi sekarang," ujar Prabu dengan suara yang lembut namun penuh pengaruh. Ratih mengangguk patuh. "Ya, Prabu, aku akan ikut denganmu."
Prabu memegang tangan Ratih dan mereka mulai berjalan meninggalkan desa. Dengan gendam yang mengikat pikirannya, Ratih tidak menoleh ke belakang atau berpikir untuk kembali. Langkah mereka menyusuri hutan, melewati jalan setapak yang jarang dilalui orang. Prabu terus menggenggam tangan Ratih, memastikan gendamnya tetap bekerja dengan sempurna. Malam itu, Nyai Sari merasakan ada yang tidak beres. Hatinya gelisah, seolah ada sesuatu yang hilang. Ketika ia mencari Ratih di rumah, ia tidak menemukannya. Ratih menghilang tanpa jejak, dan Nyai Sari merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa kekhawatirannya selama ini bukan tanpa alasan. Sementara itu, Prabu membawa Ratih semakin jauh ke dalam hutan, menuju kerajaannya yang tersembunyi. Ratih yang kini sepenuhnya berada di bawah pengaruh gendam, tidak merasa takut atau ragu. Baginya, mengikuti Prabu adalah satu-satunya hal yang ingin ia lakukan. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik tebing tinggi. Prabu menggenggam tangan Ratih dengan erat saat mereka memasuki gua besar yang tersembunyi di balik tebing tinggi. Gua itu tampak gelap dan suram dari luar, tetapi begitu mereka melangkah lebih dalam, cahaya-cahaya berwarna keemasan mulai muncul dari dinding gua, memberikan suasana yang memukau namun sekaligus menyeramkan. Ratih, yang masih berada di bawah pengaruh gendam Prabu, hanya melihat gua itu sebagai jalan biasa. Baginya, tidak ada yang aneh atau menakutkan. Hanya ada rasa ingin tahu yang besar untuk melihat kemana Prabu akan membawanya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah pintu besar yang terbuat dari batu giok. Pintu itu terbuka perlahan, dan di hadapan mereka terbentang sebuah kerajaan yang megah. Di dalam gua itu, kerajaan ular berdiri dengan kemegahan yang luar biasa. Istana utama kerajaan terbuat dari batu marmer putih yang berkilauan, dihiasi dengan ornamen-ornamen emas dan permata. Di sekelilingnya, ada taman-taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna terang, pohon-pohon besar, dan air mancur yang memancarkan air jernih. Suara gemericik air dari air mancur dan kicauan burung yang eksotis mengisi udara, menciptakan suasana yang indah namun aneh. Prajurit-prajurit kerajaan ular berbaris di sepanjang jalan menuju istana. Mereka memiliki tubuh manusia dengan kulit berwarna hijau pucat dan mata yang berkilauan seperti zamrud. Ular-ular besar melingkar di sekitar tubuh mereka, menjadikan mereka tampak lebih menakutkan. Namun, bagi Ratih yang terkena gendam, mereka hanya tampak seperti patung yang menjaga pintu masuk istana. Ratih dan Prabu melangkah masuk ke dalam istana, di mana mereka disambut oleh keluarga Prabu. Orang tua Prabu, Raja dan Ratu Ular, duduk di atas singgasana yang tinggi, mengenakan pakaian kerajaan yang mewah. Raja Ular memiliki tubuh setengah manusia setengah ular, dengan ekor panjang yang melingkar di sekeliling singgasananya. Matanya berkilauan. Ratu Ular, di sisi lain, tampak lebih seperti manusia, tetapi kulitnya yang bersisik dan tatapannya yang tajam menunjukkan identitas aslinya. "Selamat datang, Ratih," kata Raja Ular dengan suara yang dalam dan menggelegar. "Kami telah menunggu kedatanganmu." Ratih membungkuk dengan sopan, meskipun dalam pikirannya, ia hanya melihat mereka sebagai orang tua Prabu yang biasa. "Terima kasih, saya merasa sangat terhormat berada di sini." Prabu menuntun Ratih melewati aula besar istana. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan besar yang menggambarkan sejarah kerajaan ular. Ada gambar pertempuran besar, pemandangan alam yang menakjubkan, dan gambar keluarga kerajaan. Lampu-lampu kristal yang tergantung di langit-langit memancarkan cahaya lembut, membuat suasana semakin magis. "Ratih, ini adalah rumahku," kata Prabu sambil tersenyum. "Kau akan menjadi bagian dari tempat ini." Ratih tersenyum kembali, merasa bahagia meskipun tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Gendam yang mengendalikan pikirannya membuatnya melihat istana megah itu sebagai rumah biasa, nyaman dan penuh kehangatan. Prabu menunjukkan kamar yang akan menjadi tempat tinggal Ratih. Kamar itu besar dan mewah, dengan tempat tidur berkanopi, tirai-tirai sutra, dan perabotan yang dihiasi dengan emas dan permata. Bagi Ratih, kamar itu tampak seperti kamar sederhana dengan tempat tidur nyaman dan beberapa perabotan kayu. "Beristirahatlah, Ratih," kata Prabu dengan lembut. "Kau aman di sini." Ratih mengangguk dan duduk di tempat tidurnya, merasa lelah namun bahagia. Di dalam pikirannya, ia merasa telah menemukan tempat yang sempurna bersama Prabu, meskipun kenyataannya ia berada di tengah-tengah kerajaan ular yang penuh misteri dan bahaya. "Ratih, kau adalah segalanya bagiku," bisik Prabu.
Aku berjanji akan selalu melindungimu dan membuatmu bahagia. Rati menatap Prabu dengan mata yang berkilauan. Aku juga mencintaimu, Prabu. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Dan saat itu, Rati pun terbuai dengan cinta. Prabu melucuti pakaian Rati. Prabu meremas payudara Rati yang membuatnya menggelinjang keenakan. Kemudian tangan Prabu bergerak ke bawah, memasukkan jarinya ke vagina Rati yang ternyata masih perawan. Usai pemanasan, Prabu kemudian menindih Rati. Dan saat itu tubuh Prabu berubah menjadi ular. Ular besar itu membelit tubuh Rati. Rati menggelinjang keenakan. Rati bersetubuh dengan ular. Sementara itu, di desa, Nyai Sari dan suaminya, Pak Suro, mulai merasa cemas. Malam semakin larut, namun Rati belum juga pulang. Nyai Sari mondar-mandir di depan rumah, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Pak Suro mencoba menenangkan istrinya, meskipun ia sendiri juga merasa khawatir. "Nyai, mungkin Rati sedang bersama teman-temannya dan lupa waktu," kata Pak Suro, berusaha berpikir positif. "Tapi ini sudah sangat larut, Pak. Rati tidak pernah seperti ini sebelumnya," balas Nyai Sari dengan suara gemetar. Pak Suro menghela napas panjang. "Baiklah, aku akan mencari di sekitar desa. Mungkin ada yang melihatnya." Pak Suro berkeliling desa, menanyakan kepada tetangga dan teman-teman Rati, namun tidak ada yang tahu di mana Rati berada. Ia kembali ke rumah dengan tangan hampa, membuat kecemasan Nyai Sari semakin dalam. "Mungkin kita harus melaporkannya ke kepala desa, Pak," saran Nyai Sari. Pak Suro mengangguk. "Ya, mungkin itu langkah terbaik. Kita harus segera menemukannya." Sementara itu, di kerajaan ular, Fajar mulai menyingsing. Prabu menyadari bahwa sudah saatnya mengembalikan Rati ke desanya. Ia membangunkan Rati yang dalam kondisi telanjang dengan lembut dan mengajaknya kembali ke rumahnya. "Rati, saatnya kita kembali ke desa. Aku tidak ingin orang tuamu cemas," kata Prabu sambil menggenggam tangan Rati. Rati, yang masih berada di bawah pengaruh gendam, hanya mengangguk dan mengikuti Prabu tanpa banyak bertanya. Mereka kembali melewati gua yang sama, dengan cahaya keemasan yang memandu langkah mereka. Bagi Rati, perjalanan itu hanya seperti mimpi yang indah. Sesampainya di tepi desa, Prabu berhenti dan memeluk Rati dengan lembut. "Aku akan kembali lagi untukmu, Rati. Ingatlah, aku selalu mencintaimu." Rati tersenyum dan mengangguk. "Aku juga mencintaimu, Prabu. Aku akan menunggu." Prabu kemudian meninggalkan Rati di dekat rumahnya dan menghilang ke dalam hutan. Rati berjalan menuju rumah dengan langkah pelan, masih dalam pengaruh gendam yang membuatnya merasa tenang dan bahagia. Saat Rati tiba di rumah, Fajar mulai menyingsing. Nyai Sari dan Pak Suro yang tidak tidur semalaman langsung berlari keluar rumah begitu melihat bayangan Rati di kejauhan. Nyai Sari memeluk Rati dengan erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Rati, kemana saja kau? Kami sangat cemas," kata Nyai Sari dengan suara bergetar. Rati memandang ibunya dengan ekspresi bingung. "Maafkan aku, Bu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya berada di rumah." Pak Suro menatap Rati dengan tajam. "Tapi kami sudah mencari kemana-mana. Tidak ada yang tahu di mana kau berada." Rati terdiam sejenak, mencoba mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi semalam. Namun, di benaknya, tak ada sesuatu yang terlintas. Gendam yang masih menguasai pikirannya membuatnya lupa akan kejadian sebenarnya. "Aku benar-benar tidak tahu, Ayah," ucap Rati dengan suara gemetar. "Mungkin aku tertidur di suatu tempat dan lupa pulang." Nyai Sari memandang Rati dengan tajam. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang Rati sembunyikan darinya. "Rati, kau pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sembunyikan sesuatu dariku." Rati terdiam, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Pak Suro menghela napas dalam-dalam. "Baiklah, jika kau tidak siap bercerita sekarang, baiknya kau istirahat dulu. Kami akan bicara lagi nanti." Hari-hari berlalu dengan cepat. Rati berusaha menjalani kehidupannya seperti biasa di desa, tetapi pikirannya selalu melayang-layang ke sosok Prabu. Rati juga merasa hidupnya mulai berubah secara misterius setelah malam itu di kerajaan ular. Selama beberapa minggu berlalu, ia merasa tubuhnya tidak seperti biasanya. Ia merasa lelah lebih dari biasanya dan mual di pagi hari. Meskipun tidak bisa mempercayai hal itu, Rati akhirnya benar-benar hamil dan Rati hancur. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kehamilannya kepada orang tua atau siapapun di desa. Pada saat itulah, ia memutuskan untuk kembali mencari Prabu.
Ratih menghabiskan berhari-hari berusaha mencari jejak Prabu. Ia pergi ke hutan tempat mereka pertama kali bertemu, tetapi tidak menemukan jejak apapun. Ia mengunjungi gua di mana mereka memasuki kerajaan ular, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Prabu. Semakin lama ia mencari, semakin putus asa Ratih. Pada akhirnya, Ratih kembali ke desa dengan hati yang hancur. Ia merasa sendirian dan terlantar, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia tidak bisa menyembunyikan kehamilannya untuk selamanya, tetapi ia juga tidak siap untuk menghadapi reaksi dari orang-orang di desanya. Di tengah keputusasaan itu, Ratih merenungkan keputusannya untuk mempercayai Prabu. Ia mempertanyakan semua yang telah ia alami dan apakah cintanya terhadap Prabu memang nyata atau hanya ilusi semata. Malam itu, di bawah langit yang gelap dan bintang yang bersinar terang, Ratih duduk sendiri di tepi hutan. Tangisnya mengalir tanpa henti. Ia berdoa, meminta petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Namun, Prabu tidak juga datang. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Prabu, meninggalkan Ratih dalam keputusasaan dan ketidakpastian yang semakin mendalam. Ia merasa terasing dari dunianya sendiri dan tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Ratih terlelap dalam tidurnya, tetapi tidak mendapatkan ketenangan. Malam itu, ia mengalami serangkaian mimpi buruk yang menghantuinya sejak beberapa waktu terakhir. Dalam mimpi-mimpi itu, Ratih melihat dirinya berada di dalam gua gelap yang penuh dengan ular besar dan menakutkan. Ular-ular itu mengelilingi dia dengan mata merah berkilat dan lidah berbisa yang menjulur keluar. Mereka menggeram dan mengancam, membuat Ratih merasa terjebak dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Di tengah-tengah mimpi itu, ia melihat bayangan Prabu. Namun, wajah Prabu berubah menjadi sosok yang menyeramkan, dengan mata ular yang menatap tajam ke arahnya. Ratih berteriak memanggil namanya, tetapi suaranya terasa terjebak dalam keheningan gua yang menyeramkan. Mimpi-mimpi buruk ini terus menghantui Ratih setiap malam. Setiap kali ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya dan napasnya tersengal-sengal. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, baik dalam mimpi maupun dalam kehamilannya yang tumbuh dengan cepat. Pagi-pagi buta, Ratih terbangun dengan napas yang terengah-engah. Ia merasa lelah dan tegang, tubuhnya terasa kaku karena ketegangan malam sebelumnya. Namun, ia harus menjalani hari itu dengan sebaik mungkin, meskipun rasa tidak nyaman terus menghantuinya. Orang tua Ratih, Nyai Sari dan Pasuro, juga merasakan perubahan dalam diri putri mereka. Mereka memperhatikan bagaimana Ratih semakin sering terjaga di malam hari, bergumul dengan mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan. Mereka juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perut Ratih terlihat semakin besar dengan cepat, lebih cepat daripada kehamilan biasanya. Suatu pagi, ketika Ratih sedang duduk bersama di teras rumah, Nyai Sari mencoba menghadapinya dengan kehati-hatian. "Ratih, ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku?" tanyanya dengan suara lembut. Ratih menundukkan pandangannya, merasa tidak nyaman dengan pertanyaan ibunya. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Pasuro menyambung, "Apa yang terjadi padamu? Aku hamil." Ayah dan ibunya pun terkejut. Tak percaya dengan hal itu. Padahal Ratih belum menikah. Namun mau semarah apapun, orang tuanya tetap tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menyembunyikan kehamilan itu agar tak diketahui orang yang mungkin akan menjadi aib keluarga. Hari yang ditunggu pun tiba. Angin malam menggoyangkan daun-daun pepohonan di luar rumah. Di dalam rumah, suasana tegang terasa semakin mendalam. Ratih merasa sakit yang luar biasa di perutnya, tanda bahwa saat lagi kelahiran telah tiba. Ibunya, Nyai Sari, dengan penuh kecemasan, membantu Ratih bersiap untuk proses melahirkan. Ruang tamu rumah mereka menjadi tempat yang dipilih untuk melahirkan. Lilin-lilin kecil menyala di sudut-sudut ruangan, menciptakan atmosfer yang hening dan khusyuk. Di samping Ratih, Nyai Sari berusaha menjaga agar semua berjalan dengan baik. Namun, selama proses melahirkan, terjadi pertanda-pertanda aneh yang membuat suasana semakin tegang. Ketika puncak sakit melahirkan mencapai tingkat tertinggi, ada suara aneh yang terdengar dari luar. Suara itu seperti desiran angin yang melintas dengan cepat, tetapi di dalam rumah yang tertutup rapat seperti ini, itu tidak seharusnya terjadi. Nyai Sari menatap ke arah jendela dengan tatapan khawatir. Ia tahu bahwa suara itu tidak lazim. Tetapi ia harus fokus pada keadaan Ratih yang sedang melahirkan. Ratih merasakan sakit yang tak tertahankan saat proses melahirkan mencapai puncaknya. Nyai Sari dan Pasuro berada di samping Ratih,
membantunya melewati momen yang sulit ini. Saat bayi itu akhirnya lahir, suasana ruangan berubah secara tak terduga. Bukan bayi manusia yang diharapkan yang keluar dari perut Rati adalah makhluk aneh, seekor ular dengan kepala manusia. Nyai Sari dan Pak Suro terdiam tak bisa berkata-kata dan saling pandang. Mereka tidak pernah membayangkan sesuatu yang seperti ini. Rati sendiri tidak bisa menahan keterkejutannya. Ia terduduk memandang makhluk yang baru lahir ini dengan campuran antara kebingungan, kekaguman, dan ketakutan. "Ya Tuhan, apa ini?" desis Pak Suro dengan suara bergetar. Nyai Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini adalah takdir yang aneh, suatu hal yang di luar nalar kita. Makhluk itu tidak menangis seperti bayi manusia pada umumnya. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang menuntut perhatian. Rati merasa sesuatu yang tak terungkapkan di dalam tatapan itu. Namun, keanehan ini terlalu berat bagi Rati. Terlalu banyak emosi dan tekanan yang ia rasakan sejak kehamilannya yang aneh hingga persalinan ini. Secara tiba-tiba, Rati merasa pusing dan pandangannya menjadi kabur. Ia kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Ketika ia terbaring tidak sadarkan diri, rumah mereka dipenuhi dengan keheningan yang membingungkan. Makhluk aneh itu tetap tenang di pangkuan Nyai Sari. Rati akhirnya sadar dari pingsannya, terbaring di tempat tidur dengan perasaan campur aduk. Dia memandang sekelilingnya, mencari tahu apa yang terjadi setelah dia kehilangan kesadaran. Di sebelahnya, Nyai Sari dan Pak Suro tampak tegang, mencoba mencerna semua yang baru saja mereka saksikan. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan sedang menunggu Rati. Di ambang pintu kamar, sosok Prabu muncul dalam wujud manusia setengah ular. Matanya memancarkan kedamaian yang aneh, membuat Rati merasa campur aduk antara rasa takut dan kebingungan. "Rati," ucap Prabu dengan suara lembut, "aku harus memberitahumu kebenaran yang selama ini tersembunyi." Rati menatap Prabu, matanya penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan. "Saya bukanlah manusia biasa," lanjut Prabu. "Saya adalah pangeran dari kerajaan ular yang tersembunyi di bawah tanah." Rati merasa dunianya runtuh. Semua yang dia alami, mulai dari pertemuan mereka di pasar hingga malam di rumah Prabu, kini tampak seperti sehelai kain tipis yang menutupi kebenaran besar yang tak terbayangkan. "Aku mencintaimu, Rati," sambung Prabu dengan penuh pengakuan. "Namun, aku juga harus memenuhi kewajibanku sebagai pangeran ular. Aku tidak bisa meninggalkan kerajaanku begitu saja." Rati merasa kebingungan. Di satu sisi, ada anak mereka, makhluk aneh yang baru saja dilahirkannya, yang tampaknya memiliki ikatan yang dalam dengannya. Di sisi lain, ada Prabu dengan dunianya yang tidak dapat dimengerti dan janji-janji cintanya. Nyai Sari dan Pak Suro berdiri di samping Rati hanya diam. Mereka tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi anak mereka. "Apa yang harus saya lakukan, Prabu?" tanya Rati dengan suara gemetar. Prabu mengangguk perlahan. "Kau harus memilih, Rati. Ikut bersamaku di kerajaan ular, atau hidup di dunia manusia dengan anak kita. Tapi ingatlah, pilihan ini akan memiliki konsekuensi yang besar." Rati menutup matanya sejenak, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia mencoba mendengarkan hatinya yang penuh kebingungan di tengah ketakutan dan cinta. Akhirnya, dengan hati yang berat, Rati membuka matanya dan memandang Prabu. "Aku harus tetap bersama anak kita di dunia manusia," ucapnya dengan mantap. Prabu mengangguk paham. "Aku mengerti," ucapnya dengan penuh kesedihan. Rati menatap bayi mereka, makhluk aneh yang begitu berarti baginya meskipun kehadirannya begitu tidak terduga. Prabu pergi, dan setelah kepergian Prabu, anak itu menjadi bayi normal pada umumnya. Tubuh ularnya menghilang dan mulai menangis seperti bayi biasa. Dengan perasaan campur aduk, Rati memulai perjalanan baru dalam hidupnya, menjaga anak mereka dengan penuh kasih sayang, tetapi tetap merasa rindu akan Prabu dan kerajaan ular yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya.